Iran menolak menghentikan pengayaan uranium dalam perundingan dengan Amerika Serikat, menggagalkan kemungkinan kesepakatan nuklir di masa depan. Namun, kedua pihak memberi isyarat siap melanjutkan kontak diplomatik untuk mencari solusi yang bisa mengurangi risiko eskalasi militer dari Washington. Namun pada saat yang sama, Inggris secara mendesak memindahkan angkatan udaranya ke Timur Tengah karena menerima sinyal tentang persiapan serangan terhadap Iran. Dan pada hari Rabu, Perdana Menteri Israel dengan segera terbang ke Washington untuk bertemu dengan Donald Trump. Pertemuan ini seharusnya 18 Februari, tapi Netanyahu memintanya dipercepat seminggu. Ini momen penting dan saya akan jelaskan alasannya di episode ini. Tapi masih ada hal lain. Sumber-sumber menyatakan bahwa para negosiator dari Amerika Serikat telah memberitahu Iran seperti apa serangan yang akan terjadi jika proses negosiasi gagal. Di Teheran, mereka menyatakan Iran siap memberikan dokumen kepada Amerika Serikat sebagai jaminan tidak akan memproduksi senjata nuklir. Baiklah, berita terbaru seputar Iran akan kita bahas di episode kali ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri like, tulis komentar apa saja di bawah episode ini, dan juga berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautan ada di deskripsi video. Negosiator Amerika melaporkan bahwa Iran menolak menghentikan pengayaan uranium dalam perundingan hari Jumat sehingga menggagalkan proses negosiasi. Dalam perundingan yang berlangsung pada hari Jumat di Oman antara pejabat tinggi Amerika Serikat dan Iran, Teheran menegaskan kembali posisinya untuk menolak menghentikan pengayaan bahan bakar nuklir. Namun, kedua belah pihak memberi isyarat bahwa mereka siap untuk melanjutkan kontak diplomatik agar perang tidak terjadi. Seperti yang dilaporkan media pemerintah Iran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan kepada pihak Amerika bahwa Iran tidak berniat menghentikan pengayaan uranium maupun memindahkan fasilitas terkait ke luar negeri. Dengan demikian, Teheran menolak salah satu tuntutan utama Amerika Serikat terkait hal ini. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa pengayaan uranium adalah hak yang tidak dapat dicabut bagi Teheran. Namun, dia siap membuat suatu kesepakatan yang diharapkan dapat menenangkan Amerika Serikat terkait masalah ini. Iran siap menyatakan dalam kesepakatan bahwa Teheran akan tetap memperkaya uranium, tapi tidak membuat senjata nuklir. Menurut Araghchi, pengayaan uranium adalah hak kami yang tidak bisa dicabut dan harus berlanjut. Serangan udara pun tak bisa menghancurkan kami. Kami siap membuat perjanjian yang meyakinkan. Dan ada perasaan bahwa orang-orang Iran sendiri memahami bagaimana hal ini bisa berakhir bagi mereka. Oleh karena itu, Abbas Araghchi menyatakan bahwa Iran akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah jika pasukan Amerika yang ditempatkan di wilayah tersebut menyerang Iran. Sambil menekankan bahwa hal ini tidak boleh dianggap sebagai serangan terhadap negara-negara tuan rumah pangkalan-pangkalan tersebut. Di Qatar, Abbas Araghchi tampil di televisi Al Jazeera sehari setelah Teheran dan Washington sepakat melanjutkan negosiasi tidak langsung soal program nuklir. Walau Abbas Araghchi menyebut tanggal putaran negosiasi berikutnya belum ditentukan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negosiasi bisa berlangsung awal minggu depan. Dan di sini perlu dicatat satu hal yang sangat penting mengenai waktu pertemuan ini. Ingatlah awal minggu depan. Faktanya, menurut Axios, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempercepat kunjungannya ke Washington dan diperkirakan akan bertemu dengan Presiden Trump pada hari Rabu untuk membahas negosiasi dengan Iran. Pengumuman kunjungan mendadak ini disampaikan sehari setelah utusan Trump, Stephen Witkoff dan Jared Kushner bertemu Menteri Luar Negeri Iran di Oman membahas kemungkinan kesepakatan nuklir. Dan jelas bahwa Netanyahu telah diberi laporan tentang inti dan pokok pembicaraan tersebut. Trump mengatakan pada hari Jumat di Oman ada pembicaraan yang sangat baik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia mengklaim posisi Iran terhadap kesepakatan nuklir kini lebih menguntungkan dibanding sebelum perang 12 hari pada Juni tahun lalu. Namun Netanyahu tetap tidak senang dengan hal ini. Dia khawatir bahwa Amerika Serikat dapat membuat kesepakatan nuklir yang sangat spesifik dengan Iran yang tidak akan mempertimbangkan kepentingan Israel lainnya. Misalnya pengurangan program rudal balistik Iran dan penghapusan pasukan proksi di kawasan tersebut agar Iran tak mendukung Hamas, Hizbullah, Houthi dan lainnya di sana.
Masalahnya, awalnya Netanyahu berniat bertemu Trump di Gedung Putih pada 18 Februari. Oleh karena itu, akan ada keputusan mengenai suatu hal yang benar-benar penting karena pada dasarnya dia datang ke Washington 1 minggu lebih awal. Saya rasa baru setelah pertemuan itu, orang Amerika bertemu orang Iran. Dan inilah satu lagi momen menarik setelah negosiasi dengan orang Iran di Oman. Utusan khusus Trump, Jared Kushner, dan Stephen Witkoff mengunjungi kapal induk USS Abraham Lincoln di Laut Arab pada Sabtu, dekat pantai Iran yang bisa menjadi kekuatan utama dalam serangan ke Iran. Perlu dicatat, Kushner dan Witkoff mengunjungi kapal induk bersama Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper yang akan memimpin serangan jika terjadi. Seperti dinyatakan di Gedung Putih, kunjungan ke kapal induk bertujuan memberitahu Iran bahwa Trump punya opsi lain jika negosiasi gagal. Saya ingatkan, Trump mengancam akan menyerang Iran setelah Amerika Serikat meningkatkan kekuatan angkatan lautnya di kawasan tersebut, menuntut Iran untuk menghentikan pengayaan uranium yang bisa menjadi jalan menuju pembuatan senjata nuklir, serta menghentikan pengembangan rudal balistik dan dukungan terhadap kelompok bersenjata di seluruh kawasan. Teheran telah lama membantah niat menggunakan bahan bakar nuklir untuk militer, namun tetap menolak menghentikan pengayaan uranium. Pada bulan Juni tahun lalu, Amerika Serikat juga membom fasilitas nuklir Iran, bergabung dalam tahap akhir kampanye pengeboman Israel selama 12 hari. Saat itu, respons Iran termasuk serangan rudal ke pangkalan Amerika di Qatar yang memiliki hubungan baik dengan Teheran dan Washington. Hari ini, Menteri Arakci menyatakan jika Amerika Serikat menyerang lagi, konsekuensinya akan sama. Kami tak akan menyerang Amerika langsung, tapi akan menargetkan pangkalan mereka di kawasan ini, bukan negara tetangga, melainkan pangkalan Amerika di wilayah mereka. Ada satu perbedaan besar antara kedua hal ini. Penting juga disebutkan, menurut laporan Axios, negosiator Amerika Serikat telah memberitahu Iran tentang bentuk serangan jika negosiasi gagal. Dan pada saat yang sama, Donald Trump sendiri menyatakan bahwa negosiasi membutuhkan waktu. Amerika Serikat tidak terburu-buru tetapi juga siap untuk menyerang. Saya akhiri episode ini dengan kutipan Donald Trump. Kamu harus mengambil posisi. Kita masih punya banyak waktu seperti saat menunggu di Venezuela, jadi kita tidak perlu terburu-buru. Negosiasi dengan Iran berjalan baik, hasilnya hari ini kita akan bertemu lagi awal minggu depan. Dan mereka ingin membuat kesepakatan, seperti seharusnya mereka tahu konsekuensinya jika tidak melakukannya. Jika mereka tidak membuat kesepakatan, konsekuensinya akan sangat berat, jadi kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Saya akhiri di sini. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar episode ini. Teman-teman, jika episode ini bermanfaat dan menarik bagi Anda bisa mendukung kerja kami dengan donasi atau berlangganan sponsorship di YouTube. Semua tautan dan detail ada di deskripsi. Terima kasih atas dukungannya. Jaga diri, sampai jumpa.